Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap Adilbertus Renalus Due. Di sini saya akan menganalisis buku review yang keempat yang berjudul Perpustakaan dan Masyarakat. Dalam lingkungan pertumbuhan eksponensial informasi saat ini, file perpustakaan dalam segala bentuk merupakan lembaga yang paling representatif dari tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Oleh karena itu, harus diakui hal itu bahwa perpustakaan sangat diperlukan, sebagaimana adanya pada dasar, sebagai saluran untuk penangkapan, pelestarian, dan pengiriman warisan bangsa kita, warisan kemanusiaan, catatan kemenangan dan kegagalannya. Ada penerimaan bahwa perpustakaan sebagai sebuah konsep sangat dibutuhkan redefinisi, dan bahwa dalam paradigma yang didefinisikan ulang ini akan ada integrasi tempat perpustakaan dan pustakawan secara virtual di lingkungan hidup. Dalam dunia maya, sangat penting bahwa adanya integrasi menyeluruh dari interaksi dengan pustakawan dan perpustakaan. Diberikan bahwa perpustakaan dalam format apapun sangat penting untuk pertumbuhan, dan dalam perkembangannya harus ada pemeriksaan yang cermat tentang peran perpustakaan sebagai navigator informasi dan distributor inovatif terpercaya dan informasi yang relevan. Publikasi ini sangat memperhatikan mengubah peran perpustakaan yang bertanggung jawab secara sosial. Perpustakaan masyarakat dan sosial tanggung jawab. Yang pertama, lingkungan masa depan. Perpustakaan dari semua jenis menghadapi masa yang tidak pasti, yaitu kesulitan ekonomi global yang berlanjut, seperti yang dijelaskan pada bab 3 oleh John Dolan dan bab 6 oleh John Dolan dan Ayub Khan. Misalnya, meningkatnya persaingan dari layanan lain dan alternatif sarana penyediaan, berarti bahwa perpustakaan harus berjuang untuk sumber daya, termasuk melalui pengembangan pendekatan yang strategis dan kemitraan. Di seluruh dunia, resesi telah berdampak pada belanja perpustakaan di negara maju, dan situasi ini kemungkinan akan berlanjut untuk beberapa waktu yang akan datang. Meskipun belum jelas bagaimana depresi keuangan besar dan mempengaruhi permintaan akan layanan perpustakaan, hal ini diprediksi secara luas tidak terkecuali oleh kontributor buku ini, bahwa kebutuhan masa depan akan dilayani dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ini dikatakan sebagai kesimpulan yang hampir pasti ketika seorang menganalisis cara-cara yang sudah ada di internet secara signifikan mengubah cara yang sudah ada di orang yang menjalani hidup mereka. Digital berkembang dalam perpustakaan, dan globalisasi dan personalisasi penyediaan informasi telah berubah permintaan untuk dan penyediaan dan penggunaan koleksi dan layanan perpustakaan. Namun teknologi hanya akan menjadi satu pendorong, meskipun itu sangat penting dengan adanya definisi di bab selanjutnya. Yang kedua, teknologi mendorong. Teknologi ilmu komunikasi telah merevolusi cara informasi dibuat, disimpan, diakses, dan dieksploitasi. Sekarang ada banyak orang yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Jurusan selanjutnya, perkembangan diperkirakan adanya potensi digital yang cukup besar, maka sumber daya
diakui secara luas dan banyak proyek besar telah dilakukan mulai membuahkan hasil. Dalam bidang ini, maka konsekuensinya perpustakaan telah diubah melalui penerapan teknologi. Tapi mereka perlu diubah lebih lanjut jika mereka ingin terus menjadi kekuatan vital. Beberapa teknologi, misalnya perangkat seluler dan jenis penggunaan internet, belum sepenuhnya dieksploitasi akses informasi atau dukungan pendidikan, budaya, dan sosial. Komunikasi ilmiah adalah area tertentu seperti yang diidentifikasikan oleh Claire, di mana teknologi mengubah cara-cara masuk penelitian, mana yang didukung dan temuan dikomunikasikan dengan dibagikan. Contohnya, jaringan informasi riset. Pada saat ini, sepertinya sudah ada pandangan yang jelas, yaitu publikasi hanya elektronik adalah jalan ke depan, meskipun tidak ada satupun konsekuensi tentang bagaimana itu akan dicapai, sebagian karena kurangnya kejelasan tentang model ekonomi dan kekayaan intelektual masa depan. Ini terbukti bahwa krisis keuangan saat ini akan membawa perubahan besar. Secara sederhana karena jalur publikasi saat ini tidak lagi terjangkau. Yang ketiga, kesetaraan dan persamaan akses. Informasi selalu menjadi komoditas dasar, dan perpustakaan sudah sejak lama telah diandalkan untuk menyediakannya. Prinsip akses bebas ke sumber daya bahwa perpustakaan menyimpan adalah salah satu fondasi utama masyarakat demokratis. Akses ke informasi lebih mudah dari sebelumnya, tetapi tidak untuk semua. Internet khususnya dapat memfasilitasi dan menghambatkan akses yang adil informasi, meskipun ketidaksetaraan ada bahkan sebelum era digital datang menjadi ada. Ini benar dalam perkembangan seperti dalam perkembangan negara, karena kita sekarang hidup di masa kesenjangan digital, di mana teknologi dan akses ke informasi dapat memisahkan si kaya dari si miskin. Ada ketimpangan yang signifikan dari perpustakaan penyediaan secara global. Di satu sisi, seperti yang ditunjukkan oleh John Feder, akses ke informasi tidak pernah semudah ini. Di sisi lain tangan, seperti yang dibahas oleh sejumlah penulis dari buku ini, ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam hal kemampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi yang diberikan dibandingkan sebelumnya. Di Inggris misalnya, di sana tetap serangkaian yang mapan jaringan perpustakaan publik, akademik, swasta yang melayani keduanya, hingga kebutuhan informasi dan waktu luang sebagian besar penduduk, terutama gratis. Yang keempat, pendidikan dan literasi digital. Perpustakaan telah lama memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan di semua tingkatan. Bab selanjutnya mengeksplorasi cara-cara yang digunakan sehingga perpustakaan dapat berkontribusi untuk pengajaran dan pembelajaran, dan ada banyak lagi peluang yang ditawarkan oleh teknologi ilmu komunikasi. Maka dari itu, kemudahan informasi yang sekarang dapat diakses adalah secara paradoks kerugian sekaligus keuntungan. Di keduanya, negara berkembang dan maju, masalah utamanya bukanlah pada akhirnya ketersediaan informasi, tetapi ada cara terbaik juga untuk mengakses informasi itu. Yang kelima, perpustakaan sebagai ruang fisik. Terlepas dari pergerakan signifikan menuju penyediaan digital, tetap ada namun kebutuhan berkelanjutan yang substansial
Untuk perpustakaan sebagai ruang itu, lokasi di mana kegiatan tertentu termasuk bersosialisasi dan dapat berlangsung berbicara tentang tempat ketiga dalam bukunya. The Great God Place, suatu tempat yang bukan merupakan pekerjaan atau rumah melainkan terletak di tengah, dengan kata lain, wilayah netral tempat orang dapat berkumpul dengan bebas. Lingkungan seperti itu paling baik digambarkan sebagai santai karena unsur-unsurnya kecelakaan dan informalitas kuat di dalamnya, tanpa harus merencanakan atau menjadwalkan maupun mempersiapkan. Mereka yang bergerak dengan akrab dan lingkungan kasual memiliki pengalaman sosial yang positif. Yang keenam, nilai dan dampak. Keberadaan perpustakaan di masa depan akan sangat bergantung pada mereka. Dampak positif yang berkelanjutan sejauh mana mereka menciptakan modal sosial, budaya dan ekonomi, khususnya di era digital. Nilai dan relevansi hanya dapat dicapai melalui proses evaluasi yang efektif dan tepat. Dalam sejumlah bab di buku ini mengkaji cara-cara yang handal dan komprehensif. Bukti dapat diperoleh untuk memastikan tidak hanya mengolah yang ada layanan, tetapi juga memungkinkan pembuatan yang baru, relevan dengan lingkungan masa depan. Yang ketujuh, pustakawan berpikir ulang. Para asosiasi profesional telah lama memainkan peran penting, memajukan kebaikan bersama melalui efektif, relevan, dan terbuka.